Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Swanti serta teman-teman semua. Nah, teman-teman tahu nggak, berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih didominasi oleh faktor manusia dan keterlambatan penanganan di lapangan. Di kota besar seperti Medan, CCTV sudah banyak dipasang, tetapi sebagian besar masih berfungsi sebagai alat rekam, bukan sebagai sistem pendeteksi kejadian. Nah, dari sini muncul pertanyaan nih, bagaimana jika CCTV tidak hanya merekam, tetapi juga membantu mengambil keputusan? Maka dari itu, saya Putri Amel Lestari dengan NIM 2507087 akan memaparkan hasil tugas besar dasar sistem informasi saya yang berjudul Smart Road Safety System, dari CCTV pasif ke sistem pengawasan cerdas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan sistem usulan dari saya, mungkin kita akan bahas sistem berjalan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi sistem saat ini atau as is. Nah, teman-teman, kondisi sistem yang sedang berlangsung saat ini di Kota Medan itu rata-rata berlangsung dengan manual ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 proses inti, yaitu yang pertama ketergantungan peran kepada manusia. Nah, proses operasional sangat bergantung pada intervensi dan keputusan manual oleh operator. Ini semua itu meningkatkan risiko kesalahan. Lalu yang kedua ada pemantauan manual. Pemantauan fisik membutuhkan observasi konstan, memakan waktu dan rentan terhadap kelalaian. Lalu yang ketiga ada CCTV tidak terintegrasi AI. Sistem belum mampu menangani pelanggaran atau kecelakaan secara otomatis, sehingga operator harus mengidentifikasi kejadian secara visual. Yang terakhir itu ada data tidak terstruktur. Informasi insiden dicatat dalam format tidak standar. Itu semua akan menyulitkan analisis dan pelacakan seperti itu. Jadi karena tidak ada sistem database ya, sistem akan sulit untuk mencatat format-format atau kayak data-data yang harusnya nanti dicatat seperti itu. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas sistem-sistem yang berjalan secara manual di Kota Medan, sekarang kita akan bahas dampak permasalahannya ketika sistem itu masih berjalan secara manual seperti itu. Nah yang pertama di sini ada potensi kejadian terlewat. Karena kenapa sih? Karena operator itu harus mengawasi tampilan CCTV itu secara terus-menerus gitu. Nah sedangkan namanya manusia pasti ada salah atau lupanya gitu ya teman-teman. Jadi sangat rawan sekali saat operator itu ngantuk atau lalai kayak gitu akan terlewat jika terjadi insiden-insiden yang harus ditangani saat itu juga seperti itu. Lalu yang kedua, respon penanganan tidak optimal. Nah, instruksi penanganan hanya disampaikan oleh operator sehingga respon sangat bergantung pada kecepatan operator dalam menindaklanjuti informasi. Yang ketiga itu ada ketiadaan data historis. Tanpa data rekaman, analisis pasca kejadian, identifikasi pola, dan pembelajaran dari insiden masa lalu menjadi sangat sulit dilakukan. Lalu yang terakhir, dampak pada evaluasi dan kebijakan keselamatan. Kurangnya data akurat menyulitkan evaluasi efektivitas kebijakan keamanan dan menghambat perumusan strategi keselamatan yang lebih baik di masa depan. Nah teman-teman, setelah tadi kita lihat dampak-dampak dari sistem yang berjalan secara manual itu cukup banyak. Nah maka dari itu gagasan solusi yang diberikan saat ini oleh saya mungkin bisa dibilang juga nantinya sistem akan lebih terintegrasi oleh AI ya teman-teman. Jadi sistem akan lebih mudah dipantau tanpa harus banyak melibatkan manusia seperti itu. Nah yang pertama itu sistem lebih terintegrasi. Menyatukan komponen CCTV, AI, database, dan juga dashboard untuk efisiensi operasional dan data lebih akurat. Lalu yang kedua, CCTV data search. Menangkap rekaman visual real-time sebagai input krusial. Yang ketiga ada AI deteksi otomatis, analisis data CCTV, identifikasi pola atau anomali secara real-time. Yang ketiga ada database terstruktur. Penyimpanan data deteksi AI memudahkan pencarian dan analisis historis. Jadi kalaupun nanti ada deteksi kejadian-kejadian yang salah gitu, yang false itu nantinya sistem akan menyimpan itu sebagai alarm untuk kedepannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada dashboard monitoring. Nah, antarmuka intuitif menampilkan peringatan dan laporan ringkasan. Mungkin dashboard monitoring ini lebih diperuntukkan untuk eksekutif ya. Baik, selanjutnya saya akan bahas cara kerja sistem usulannya. Nah, sistem ini dirancang untuk otomatisasi deteksi dan respons insiden melalui integrasi AI dan juga koordinasi tim.
Nah, yang pertama itu ada analisis video CCTV oleh AI. Nah, AI ini akan menganalisis rekaman CCTV secara real time, mendeteksi anomali dan potensi risiko dengan teknologi pembelajaran mendalam. Lalu yang kedua, sistem akan mengirimkan notifikasi kejadian kepada operator. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi instan kepada operator saat kejadian terdeteksi valid, lengkap juga dengan detail insidennya. Yang ketiga itu verifikasi dan penanganan lapangan. Operator memverifikasi kejadian dan mengkoordinasikan tim lapangan untuk menindaklanjuti serta juga melakukan penanganan cepat di lokasi. Lalu yang terakhir adalah pelaporan melalui sistem. Nah, semua data kejadian, analisis, verifikasi, dan tindakan dicatat serta dilaporkan secara otomatis oleh tim lapangan melalui sistem seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan peran aktor dalam sistem. Nah, di sini ada 4 aktor. Yang pertama ada sistem, lalu yang kedua operator dishub, ketiga ada petugas lapangan, dan juga yang terakhir ada admin. Yang pertama itu sistem. Nah, sistem ini berperan untuk menganalisis permintaan, memproses data, dan mencatat informasi sebagai entitas fungsional inti dalam merespons interaksi aktor. Lalu yang kedua ada operator dishub. Nah, operator dishub ini bertugas untuk memverifikasi data, mengkoordinasi respons, dan juga memastikan kelancaran operasional sistem transportasi. Yang ketiga ada petugas lapangan. Nah, petugas lapangan ini berperan untuk menangani masalah di lokasi secara langsung, juga menanggapi insiden dan juga melakukan intervensi langsung sesuai arahan sistem. Nah, yang terakhir itu ada admin. Admin ini fungsinya lebih ke mengelola sistem ya teman-teman, mengelola infrastruktur sistem, mengawasi integritas perangkat, dan juga menjaga integritas data, serta yang terakhir memastikan kinerja itu berjalan secara optimal seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke activity diagram usulan ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada sistem, lalu ada operator dishub, dan juga ada petugas lapangan. Startnya itu dimulai dari sistem. Sistem itu akan melakukan deteksi otomatis kejadian melalui CCTV. Lalu setelah melakukan deteksi otomatis, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada operator dishub. Lalu operator dishub akan menerima notifikasi kejadian tersebut, serta yang selanjutnya operator dishub akan melakukan validasi apakah kejadian tersebut valid atau tidak. Nah, ketika kejadian tersebut dinyatakan tidak valid, operator dishub akan mengirimkan notifikasi kembali ke sistem, yang mana nantinya sistem akan menyimpan itu sebagai false alarm. Nah, tapi ketika kejadian tersebut dikatakan valid oleh operator dishub akan mengirimkan instruksi penanganan ke petugas lapangan. Lalu petugas lapangan menerima instruksi tersebut, melakukan penanganan, serta yang terakhir mengirimkan laporan kepada operator dishub. Nah, setelah operator dishub ini menerima laporan dari petugas lapangan, operator dishub akan mengirim notifikasi ke sistem, lalu sistem akan memperbarui status kejadian tersebut. Nah, proses juga berhenti di sistem, lalu proses end seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini berfungsi untuk melakukan perancangan basis data atau database. Nah, di sini kita punya 7 entitas utama, yaitu ada CCTV, ada insiden, instruksi penanganan, laporan penanganan, petugas lapangan, operator, dan juga lokasi seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas lebih ke relasinya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada CCTV ke insiden. Kardinalitasnya itu adalah one to many. Satu CCTV dapat menghasilkan banyak insiden. Lalu ada lokasi ke CCTV. Kardinalitasnya one to many. Satu lokasi dapat memiliki beberapa CCTV. Selanjutnya ada lokasi ke insiden. Kardinalitasnya one to many juga. Satu lokasi dapat memiliki beberapa insiden. Selanjutnya ada insiden ke instruksi penanganan. Kardinalitasnya one to many. Setiap insiden memiliki satu instruksi. Jadi sama-sama satu seperti itu. Lalu selanjutnya ada operator ke instruksi penanganan. Kardinalitasnya adalah one to many. Satu operator dapat membuat banyak instruksi penanganan. Selanjutnya ada petugas lapangan ke instruksi penanganan. Kardinalitasnya adalah one to many. Satu petugas lapangan dapat menerima banyak instruksi. Selanjutnya instruksi penanganan ke laporan penanganan. Kardinalitasnya adalah one to one. Setiap instruksi menghasilkan satu laporan. Lalu yang terakhir ada insiden ke media atau ke CCTV. Kardinalitasnya adalah one to many. Satu insiden dapat memiliki banyak foto atau video bukti. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan yang terakhir, kita akan
akan bahas dulu nih dashboard eksekutifnya. Di sini ada sedikit gambaran dashboard eksekutifnya. Ada dashboard, monitoring live, ada analitik dan statistik, ada pelacakan kendaraan dan lain-lain. Di sini banyak sekali. Mungkin setelah ini kita akan langsung masuk aja ke gambaran webnya ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada dashboard. Dashboard ini nampilin kayak beberapa kendaraan yang lagi terdeteksi, terus berapa pelanggaran, status kamera. Ini kayak nampilin data-datanya kayak gitu untuk di dashboard, nah, kayak gini. Terus kalau untuk monitoring live, ini kayak nampilin titik-titik CCTV yang ada di Kota Medan kayak gitu. Terus ini lebih ke analitik statistik, itu lebih ke KPI ya mungkin ya. Ini tren lalu lintas mingguannya. Nah, ini paling padat tuh di hari Jumat nih. Ada 58.000 kendaraan, kecelakaannya ada 4, ada juga 35 kendaraan. Terus ini jenis pelanggaran, volume lalu lintas per jam, perbandingan sama tahun kemarin. Juga ini lokasi-lokasi yang rawan-rawan pelanggaran kayak gitu. Terus ada pelacakan kendaraan kayak gini. Terus ada tanggap darurat juga, ini lebih ke kayak kontak-kontak tim emergency gitu. Terus ada yang darurat paling aktif gitu, yang harus ditangani sekarang juga. Terus ini untuk ada laporan dan dokumentasi, terus ada lokasi dan zona, terus manajemen user, database, dan pengaturan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, saya menyimpulkan bahwa sistem ini berhasil dirancang untuk memenuhi kebutuhan inti dengan antarmuka yang intuitif dan fungsionalitas robust. Lalu, cakupan rancangannya juga mencakup modul penting dari operasional hingga pelaporan, memastikan integrasi data yang komprehensif. Lalu, dukungan manajemen menyediakan informasi relevan untuk keputusan taktis dan strategis dari manajer operasional hingga pimpinan. Yang terakhir, potensi pengembangan menjadi dasar kuat untuk implementasi nyata dengan ruang untuk adaptasi dan pengembangan fitur di masa depan. Nah, melalui perancangan Smart Road Safety System ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan keselamatan jalan tidak hanya terletak pada ketersediaan kamera, tetapi pada bagaimana data dari kamera tersebut dimanfaatkan. Nah, dengan mengubah CCTV dari sistem pasif menjadi sistem pengawasan cerdas, diharapkan penanganan kejadian dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berbasis data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.